kenalin aku Cindy Claudia. Gimana keadaannya sekarang teman-teman? Sehat dong? Oke, sesuai dengan judul video kali ini, maka pembahasan materi pada video kali ini mengenai GLBB. Pasti udah pada tahu dong kepanjangan GLBB? Ya, GLBB singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi, gerak lurus berubah beraturan itu merupakan gerak benda dengan kecepatan berubah terhadap waktu sehingga memiliki percepatan yang tetap atau konstan. Contoh dari kecepatan yang berubah itu seperti ketika kamu menaiki mobil di jalan yang berliku-liku, sehingga kecepatan yang kamu ambil pastinya akan berubah-ubah, entah itu menjadi cepat ataupun lambat sesuai dengan jalan yang kamu lewati. Karena jalan yang berliku-liku, mobil yang kamu tumpangi ketika awalnya memiliki kecepatan yang tetap, maka selanjutnya akan memiliki kecepatan yang berbeda ketika jalan itu melewati jalan berliku-liku, sehingga kecepatan yang ada pada mobil tersebut selalu berubah. Besaran yang digunakan pada GLBB ada jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan, dan waktu. Karena udah pada tahu mengenai besarannya, maka kita beranjak ke persamaannya yuk. Persamaan pertama ada VT sama dengan V0 plus AT. Persamaan yang kedua ada S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Dan yang terakhir ada VT kuadrat, di mana persamaannya yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Penggambaran GLBB dapat digambarkan dengan 3 grafik. Di antaranya yaitu yang pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik ini digambarkan dengan grafik linier, yang mana kecepatan akan selalu berubah terhadap waktu. Dan yang terakhir, grafik posisi terhadap waktu. Grafik ini digambarkan dengan grafik fungsi waktu. Aku akan memberikan 4 contoh penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Check it out! Pertama, ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu contoh dari penerapan GLBB dipercepat. Contoh dari gerak jatuh bebas ini terdapat pada buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Karena kelapa yang jatuh dari pohonnya, kecepatannya akan semakin besar saat kelapa tersebut semakin dekat dengan tanah. Yang kedua, ada bersepeda di jalan yang menanjak atau menurun. Ketika bersepeda, ada kalanya akan mengayuh dengan kecepatan tinggi dan terkadang dengan kecepatan yang melambat. Saat berada di tanjakan, pastinya akan menambah kelajuan sepeda, dan apabila ada di jalan yang menurun, mencoba memperlambatkan laju sepeda untuk menghindari kecelakaan karena tergelincir. Ketiga, bola dilempar ke atas. Saat melempar bola ke atas, kecepatan bola semakin cepat, dan saat bola kembali turun ke tanah, kecepatan bola semakin cepat karena faktor gravitasi. Dan yang terakhir yaitu mengegas dan mengerem kendaraan. Saat menginjak pedal gas pada mobil atau menarik stang pada motor,
maka kecepatan kendaraan akan semakin bertambah. Sementara itu, saat mengerem, kecepatannya akan semakin berkurang. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Ada sebuah kelereng mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin, kemudian kelereng didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan kelereng setelah bergerak selama 4 sekon. Nah, dari soal itu, kita dapat mengetahui V0-nya yaitu 0 meter per sekon, A-nya yaitu 2 meter per sekon kuadrat, dan T sebesar 4 sekon. Yang ditanya pada soal ini yaitu VT. Untuk penyelesaiannya seperti yang ada yang tertera, yaitu VT sama dengan V0 plus AT sama dengan 0 plus 2 dikali 4 sama dengan 8 meter per sekon. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua, yaitu pada awalnya Pak Indro mengendarai mobilnya dengan kecepatan tetap, yaitu 20 meter per sekon. Tiba-tiba mobil tersebut direm sehingga mengalami perlambatan 10 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut sampai berhenti? Dari soal tersebut dapat diketahui V0-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 2, VT-nya sama dengan 0. Mohon maaf, V0-nya adalah 20. Dan ditanya yaitu S. Pada soal ini kita tidak bisa langsung menyelesaikan dengan menggunakan rumus S, tapi kita harus menyelesaikan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus VT, karena kita harus mencari T-nya terlebih dahulu. Setelah T diketahui dari perhitungan VT, yaitu T-nya berjumlah 2 sekon, maka kita mencari nilai S dengan rumus S, yaitu V0 T plus setengah AT kuadrat, yang dimana menghasilkan nilai sebesar 20 meter, sehingga mobil tersebut menempuh jarak total 20 meter sejak direm hingga berhenti. Nah, berikut ini ada latihan soal yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan untuk memahami lebih mengenai materi GLBB.